Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Diskusi mengenai biaya kuliah jadi lumayan ramai lagi nih Sobat TCID karena di platform X atau Twitter, salah satu kampus negeri di Jawa Barat, ITB, disebutkan biaya kuliahnya lumayan tinggi dan mereka menjadi lumayan jadi topik gitu karena adanya fitur pinjol yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk digunakan membayar uang kuliah tunggal atau UKT. Sebenarnya istilah pinjaman untuk pendidikan ini udah lumayan marak diperbincangkan di negara-negara lain gitu ya, dan artikelnya pun bisa teman-teman baca di The Conversation Indonesia. Tapi untuk episode kali ini di Suara Akademia kita bakal ngebahas tentang pembiayaan UKT menggunakan pinjol gitu. What's wrong with this? Apakah memang dampak dari komersialisasi kampus kah? Atau memang kita bisa berharap pemerintah ikutan membantu di sini? Kita bakal diskusi soal hal itu, dan buat minggu ini kita bakal ngobrol bareng sama Mbak Ayu Anastasia Rahman dari International Relations Department dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Halo Mbak Ayu, apa kabar Mbak? Halo Mas Syarif, baik Alhamdulillah. Oke, nice to know it. Mbak Ayu, mungkin kita ngobrol pertama soal tren UKT nih Mbak, yang beberapa tahun ke belakang tuh omongan UKT mahal sering banget jadi topik di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Apa ya kira-kira Mbak yang menyebabkan biaya kuliah tuh makin kesini makin mahal gitu? Apakah memang langkah komersialisasi kampus yang makin diterapkan sampai akhirnya UKT-nya mahal, dan ini juga konsekuensi karena beberapa PTN jadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum gitu Mbak, jadi bikin semuanya mahal jadi faktor penentu gitu Mbak. Oke, ini menarik banget sih. Jadi istilah komersialisasi kampus ini menurutku adalah ungkapan yang sarkasme sih. Karena kan kampus itu pada dasarnya nirlaba ya, dia nggak bisa ditujukan untuk mencari profit. Di Indonesia sendiri, seperti yang kita tahu, hak untuk mendapat pendidikan itu kan dijamin oleh konstitusi, oleh Undang-Undang 45 kan. Artinya kan hak ini tuh diberikan untuk semua bangsa gitu, harusnya juga tanpa ada syarat tertentu seperti dia harus pintar atau dia harus kaya, karena kan itu amanat undang-undang. Nah, istilah komersialisasi kampus ini sebenarnya bentuk sindiran dan kritik terhadap pemerintah, bukan hanya di Indonesia aja, tapi di luar negeri juga, di berbagai negara, khususnya untuk pemerintah yang mulai mengurangi subsidi terhadap kampus, dan di saat yang sama juga menuntut kampus untuk unggul, bahkan berkelas dunia. Jadi imbasnya tuh kampus malah terseok-seok kan untuk membiayai operasional yang begitu tinggi. Nah, caranya dengan mencari-cari proyek yang cuan atau membuka jalur mandiri yang sangat mahal, termasuk juga yang kita lihat di Indonesia gitu dengan menaikkan UKT. Nah, kalau kampus terus dibiarkan seperti ini tuh oleh pemerintah, jadi ujungnya tuh fokusnya bukan lagi mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi bahkan jadinya malah meningkatkan pendapatan dan mengefisiensikan biaya gitu layaknya bisnis komersial. Nah, kalau kalau Indonesia kan ada istilah PTNBH ya, seperti Mas Syarif bilang tadi. PTNBH itu status yang diberikan kepada beberapa PTN di Indonesia untuk mendapat otonomi, artinya kemandirian lah untuk ngurusin keuangan, aset, sumber daya gitu, sumber daya manusia gitu ya. Jadi pada intinya awalnya tuh negara punya maksud untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi kampus, which is sounds good kan. Tapi sebenarnya tuh nyatanya ada beberapa konsekuensi negatif yang muncul juga. Misalnya, dengan otonomi yang lebih besar, kampus-kampus PTNBH ini dia punya keluasaan yang lebih besar juga untuk menetapkan kenaikan UKT. Karena dia harus sesuaikan juga nih dengan kebutuhan biaya operasional, misalnya pengadaan fasilitas, dan juga kondisi keuangan universitas pasca subsidinya berkurang gitu. Pengurangan subsidi dari pemerintah terhadap PTNBH ini jadinya mendorong kampus untuk cari sumber pendapatan alternatif kan, termasuk juga melalui kenaikan UKT dan istilahnya memasarkan jalur mandiri lah dengan harga yang lebih mahal. Di saat yang sama, ini juga agak ironis, kampus itu dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitas nih, udah dikurangi subsidinya, kemudian dituntut pula untuk meningkatkan kualitas dan fasilitas. Bahkan sekarang itu lagi ada concern yang besar untuk menjadi world class university kan. Ini artinya kampus tuh harus juga bersaing gitu dengan perguruan tinggi lain di dalam maupun di luar negeri. Kalau saya sih melihatnya ini ada hubungan benci dan cinta gitu ya antara kampus dan budaya korporasi ini gitu ya.
cintanya, budaya korporasi ini kan sebenarnya mendorong efisiensi. Artinya kita di kampus tuh diajarkan buat nggak boros, buat nggak melakukan sesuatu cuman buat habisin anggaran doang misalnya. Ya. Budaya ini juga sebenarnya mendorong untuk akuntabel, lebih transparan, bahkan dengan proyek-proyek quote and quote entrepreneurship universitas ini, mahasiswa tuh jadi punya skill untuk merancang proyek misalnya dan lebih berjiwa kewirausahaan. Nah, sisi bencinya ini, kalau tidak dilandasi dengan etika dan moral, jatuhnya malah budaya efisiensi korporasi ini malah menggeser fokus kampus yang tadi aku bilang di awal gitu. Jadinya kampus malah terlalu fokus untuk berorientasi pada untung rugi daripada ya tadi menjalankan amanat undang-undang gitu sih. Nah, yang jadi lumayan menarik adalah ketika berbicara soal biaya kuliah zaman sekarang yang bisa dibilang lumayan mahal gitu ya. Apalagi ada beberapa kampus, ada yang, di beberapa daerah ada beberapa mahasiswa dan juga orang tua mahasiswa yang menyebutkan biaya kuliah di negeri yang dulunya murah sekarang udah 11-12 sama swasta. Dan muncullah pemberitaan yang bikin banyak orang kaget dan juga akhirnya diskusi lumayan dalam gitu mengenai penggunaan pinjol untuk membayar UKT nih Mbak. Pemberitaannya kencang banget nih. Kalau dari Mbak Ayu ngelihat pemberitaan soal universitas yang mengarahkan mahasiswa menggunakan pinjol ini gimana nih Mbak? Aku pertama mau apresiasi The Conversation Indonesia sih. Aku lihat ada sekitar 3-4 artikel yang membahas tentang skema pinjaman mahasiswa ini gitu ya. Yeah. Kalau aku sendiri itu ada beberapa kekhawatiran. Kekhawatiran pertama itu ada kekhawatiran terhadap akses pendidikan tinggi. Dari total 273 juta penduduk Indonesia, itu kan kisaran 10% yang mencapai pendidikan tinggi. Ada juga data di Maret 2023, itu 7 dari 100 mahasiswa tuh berhenti kuliah karena kendala biaya. Jadi kita harus lihat pendidikan tinggi ini, kampus ini kan sebenarnya adalah eskalator untuk sosial ekonomi gitu ya. Yeah. Ketika mahasiswa harus mengandalkan pinjaman online untuk membiayai kuliahnya, ini kan menimbulkan pertanyaan tentang akses gitu. Akses kita ke pendidikan tinggi itu seberapa susah sih sebenarnya, atau seberapa jauh sih pemerintah menjaminnya gitu. Nah, pinjaman semacam ini bisa jadi solusi, tapi jangka pendek. Karena in the long term, jangka panjangnya itu bisa jadi menimbulkan beban finansial gitu buat mahasiswa, buat keluarga. Apalagi kalau pinjol-pinjol ini tuh bunganya itu nggak rendah gitu, cukup tinggi juga gitu untuk teman-teman yang misalnya baru fresh graduate atau baru lulus gitu kan. Yang kedua, kekhawatiran tentang kesejahteraannya mahasiswa ini. Pinjol kan seperti yang kita tahu punya berbagai macam variasi metode menagih gitu ya untuk pembayaran gitu. Ini bisa jadi pressure sendiri buat mahasiswa. Tekanan untuk membayar utang pinjol ini bisa jadi menambah beban mentalnya dia dan beban emosional dia sebagai mahasiswa. Mahasiswa aja kita tahu tuh, itu bukan fase yang mudah ya dalam hidup ya. Mereka tuh punya banyak konsentrasi untuk studinya gitu. Nah, itu sudah ada tekanan akademik, tekanan dari pinjol juga. Nah, jadi resiko terjerat dalam hutang berbunga tinggi ini punya konsekuensi jangka panjang secara pribadi, secara mental, secara keuangan juga gitu ya. Bahkan rekam jejak kredit daripada mahasiswa itu sendiri gitu. Selanjutnya yang aku khawatirin juga adalah aku jadinya mempertanyakan peran dan tanggung jawab si kampusnya gitu ya. Sebut saja ITB gitu ya. Ini kan kita tahu bahwa amanat konstitusi mulai dari undang-undang, peraturan menteri, undang-undang dasar gitu. Kampus tuh punya tanggung jawab memastikan bahwa pendidikan yang mereka tawarkan itu bisa diakses bagi mahasiswa dari berbagai kalangan latar belakang gitu. Ini juga termasuk menyediakan informasi yang jelas tentang biaya pendidikan, ada opsi pembayaran gitu ya, serta menawarkan beasiswa dan bantuan keuangan yang membutuhkan gitu. Jadinya aku kembali lagi karena universitas itu dia merupakan bagian sistemik daripada negara. Jadi ujung-ujungnya kita mempertanyakan kehadiran negara nih, ya kan? Karena universitas itu berada di bawah sistem pendidikan nasional negara. Kebijakan universitas itu tidak hadir di ruang hampa, dia nggak hadir secara magis gitu tiba-tiba. Dia pasti dipengaruhi atau merespon terhadap aturan negara tadi yang PTNBH gitu ya, karena sudah ada pengurangan subsidi, dituntut untuk WCU. Jadi dia juga harus kreatif nih, dalam artian tanda kutip kreatif dalam mencari cara untuk mendapatkan uang. Begitu sih. Jadi miris ironis sih sebenarnya untuk negara seperti kita. Oke. Tapi kan praktek, mungkin kita bisa menggunakan istilah students loan kali ya, Mbak Ayu gitu, yang ketika kampus gitu menyarankan menggunakan pinjol, akhirnya students loan ini tuh berjalan gitu, ada.
Dan Hmm. udah terjadi juga di beberapa negara kayak let's say kita sebut Amerika Serikat lah. Dan ini dianggap sama beberapa pihak itu ternyata memberatkan mahasiswa karena menciptakan hutang yang berkepanjangan gitu. Bahkan memutuskan untuk kayaknya nggak kuliah deh karena kalaupun kuliah ini bisa nggak kebayar nih utangnya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat situasi yang sekarang dan ternyata sepertinya tidak hanya ITB saja yang menerapkan ini, akses ke pendidikan tinggi itu makin kesini jadi makin sulit nggak sih Mbak Ayu kalau situasinya kayak gini terus? Hmm, Semakin kompleks gitu ya. Oke. Sebelum aku masuk ngerespon pertanyaan bagian kedua itu, mungkin tadi ada case tentang Amerika Serikat ya. Ya. Jadi student loans di Amerika Serikat itu sebenarnya tujuannya untuk menciptakan akses dan Oke. itu terbukti gitu. Mereka itu menciptakan akses apalagi untuk mahasiswa yang nggak punya pendapatan langsung lah gitu ya. Ya. Apalagi kalau di Amerika Serikat kan culture-nya usia di atas 17 tahun basically udah independen gitu ya kan. Mereka biasanya sudah lebih mandiri lah gitu ya. Nah, tapi juga sistem di Amerika Serikat ini walaupun dianggap berhasil memberikan akses pendidikan, tapi dikritik habis-habisan juga karena menciptakan beban hutang jangka panjang bagi mahasiswa yang ujung-ujungnya tuh mempengaruhi keuangan dan kesejahteraan mereka setelah mereka lulus. Jadi kalau di US itu sistemnya pengembaliannya itu dilakukan pada saat mereka sudah lulus gitu ya, sudah bekerja mereka kembalikan ke negara. Nah, pinjaman mahasiswa seperti ini itu walaupun terbukti memberikan akses, tapi di sisi lain ada beban hutang yang lagi-lagi akan menjadi semakin berat, apalagi dengan tingkat bunga yang tinggi kan. Jadi bukan hanya terjerat hutang saja, tapi juga malah mempengaruhi kemampuan lulusan ini. Kalau kita pakai sistem kayak US, bayarnya setelah lulus gitu ya. Ya. Jadinya mempengaruhi si lulusan ini, dia baru fresh graduate, jadinya dia harus mikirin hutang yang besar gitu ya. Jadinya keputusan-keputusan lain dalam hidupnya yang juga penting gitu. Misalnya seperti membeli rumah, berinvestasi, memulai bisnis, itu juga jadinya malah terpengaruh kan. Iya. Karena dia nggak mikirin untuk bagaimana meningkatkan daya belinya sendiri, dia mikirin bagaimana cara mengembalikan pinjaman dia ke negara gitu. Ya, betul. Nah, di Amerika Serikat, student loan ini dia jadinya mendorong kampus untuk meningkatkan biaya kuliah, Mas. Nah, ini juga fakta yang menarik sih. Beberapa riset memaparkan bahwa ada ketergantungan terhadap student loan, bukan hanya dari mahasiswa, tapi juga dari kampus. Karena kampus merasa, oh mahasiswa bisa kok meminjam berapapun itu untuk menutupi biaya. Jadi imbasnya biaya kuliah di Amerika Serikat seperti yang kita tahu melonjaknya sangat-sangat tinggi gitu. Ya. Pada akhirnya membuat kuliah semakin tidak terjangkau gitu ya. Tanpa pinjaman, mau nggak mau orang kalau kuliah di US tuh kalau misalnya bukan international student yang dibiayai LPDP atau Fulbright gitu ya, dia harus pinjam gitu karena tingginya biaya pendidikan di US. Nah, ini juga salah satu concern gitu ya, bahwa kalau kita tidak berhati-hati malah akan menimbulkan ketergantungan baik kampus maupun mahasiswa terhadap skema peminjaman ini gitu. Belum lagi kalau kita bicara potensi konflik gagal bayar kan. Ini juga sering banget terjadi di US. Di Indonesia sendiri, kalau kita ingat tahun 1982, kan kita pernah menerapkan kredit mahasiswa Indonesia tuh. Betul. Nah, juga sama gitu. Kegagalannya adalah karena tidak mampu membayar. Jadi mahasiswa itu dikasih pinjaman berskema waktu gitu ya, 10 tahun untuk pelunasan. Nggak bisa juga gitu. Karena kan banyak faktor yang menyebabkan mahasiswa itu jadinya tidak mampu gitu ya untuk mengembalikan lagi ke negara. Jadi ditambah lagi kalau di Indonesia aku ngelihat kita kan masih lumayan tinggi ya angka pengangguran berdasi gitu. Betul. Atau angka pengangguran lulusan perguruan tinggi ya. Ini kan sebenarnya sinyal bahwa pekerjaan buat orang sarjana itu susah loh sebenarnya, sedikit dan sangat kompetitif. Jadi kalau kita pakai skema misalnya bayar setelah lulus gitu ya, Ya. lulusan yang baru ini atau si fresh graduate di Indonesia ini biasanya itu gaji awalnya pasti masih standar, bahkan di beberapa daerah kayak di Gorontalo di daerah saya atau bahkan banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang gajinya itu masih di bawah UMP loh gitu. Misalnya aja guru honorer gitu ya, dia dapat gaji 300.000 per 3 bulan, berarti 1 bulan kan 100.000 Mas. Ya, betul. Dan jadinya menciptakan masalah baru gitu. Bukan hanya penundaan pembayaran, tapi dampak negatif juga terhadap reputasi mereka, rekam jejak mereka, bahkan juga kesehatan mental. Jangan sampai mereka malah berpikiran yang aneh-aneh gitu ya untuk menghindari beban finansial ini gitu. Nah, ini jadi lumayan menarik karena definisi student loan yang di Amerika Serikat atau mungkin KMI yang pernah berjalan di Indonesia adalah
pemerintah yang turun tangan, tapi kalau di kasusnya ITB ini yang muncul adalah platform pinjol gitu. Dan ini jelas-jelas kayak makin bikin deg-degan karena berita soal pinjol gagal bayar lumayan banyak, habisnya tiba-tiba kampus mengarahkan pakai pinjaman online dulu aja gitu kan. Langkah apa ya kira-kira yang seharusnya kampus ambil untuk mengatasi permasalahan mahasiswa yang kesulitan untuk membayar UKT gitu. Entah karena memang mungkin faktor keluarga yang tidak mampu atau mungkin biayanya yang terlalu mahal nih Mbak Ayu. Atau justru malah kayaknya kampus tuh perlu meninjau kembali gitu soal strategi permasalahan UKT dan juga sumber pembiayaan secara umum nih Mbak. Hmm. Eh, jadi ditanya tadi langkah apa ya? Aku kepikiran tuh beberapa hal berdasarkan juga kajian yang sudah dibaca gitu ya. Pertama tuh kampus PTNBH itu punya opsi untuk meninjau kembali skema UKT-nya. Skema UKT-nya harus memastikan sistem pembayaran yang diterapkan itu berbasis kemampuan bayar yang adil dan transparan. Memang sekarang ini, aku kan juga dulu alumni, S1-nya alumni dari salah satu perguruan tinggi PTNBH juga gitu ya, di Sulawesi. Memang UKT itu sudah punya penggolongan kan Mas. Memang sudah ada penyesuaian tarif UKT berdasarkan pendapatan orang tua, tapi masih belum cukup untuk memotret kebutuhan yang sebenarnya. Misalnya, ada hal-hal lain yang memengaruhi kemampuan bayar orang tua. Misalnya contohnya seperti tanggungan keluarga, dia punya banyak anak misalnya gitu ya. Iya. Atau dia punya hutang piutang gitu kan. Atau dia butuh uang untuk membiayai orang tuanya, neneknya sakit misalnya. Atau dia punya kredit misalnya yang sedang berjalan dan sebagainya. Nah ini kan nggak dihitung gitu, nggak masuk dalam consideration dari si kampus terhadap penggolongan. Mereka kan biasanya hanya melihat pendapatan orang tua saja secara murni gitu ya, berapa sih gitu nominalnya. Nah kualitas data yang masih lemah ini sehingga menyebabkan kebijakan penggolongan UKT ini jadinya kurang optimal gitu. Apalagi kan penggolongan ini, logika kenapa bisa ada penggolongan UKT itu karena pengennya ada subsidi silang kan. Mahasiswa yang dalam istilahnya tuh mampu gitu, subsidi pada mahasiswa yang kurang mampu gitu kan. Tapi jadinya karena data yang masih lemah kualitasnya, itu jadinya kebijakannya jadi nggak optimal gitu. Nah, jadi yang pertama, kampus tuh kalau bisa harus meninjau kembali skema UKT-nya gitu ya, yang berbasis keadilan. Yang kedua, kampus juga bisa menawarkan lebih banyak kategori pembayaran yang menyesuaikan dengan tingkat kemampuan finansial nih, gitu. Tapi harus in charge either kampus ataupun negara gitu loh, ya. Nah, misalnya seperti di kampus swasta tuh, banyak kampus swasta sebenarnya yang justru malah lebih negeri daripada negeri, Mas. Jadi biasanya di kampus swasta di daerah itu satu SPP-nya tuh jauh lebih murah daripada negeri. Yang kedua, skema pembayarannya tuh bisa nyicil gitu. Jadi mahasiswa tuh bisa nyicil 2 kali, 3 kali. Pokoknya sampai semester itu berakhir aja gitu ya. Itu jadi salah satu potret bahwa bisa kok sebenarnya kampus itu membuat pemakluman gitu terhadap mahasiswa yang secara finansial itu sebenarnya kurang mampu atau misalnya bermasalah gitu ya. Yang ketiga, menambah beasiswa. Nah, kan sekarang kan ada beragam ya beasiswa ya, baik itu internal universitas ataupun kerjasama dengan pihak eksternal, pemerintah, swasta, dan lain-lain. Ada juga isu tentang moral hazard kalau kita bicara soal beasiswa ya. Biasanya beasiswa tuh artinya kalau dikasih ke mahasiswa tuh bisa disalahgunakan gitu Mas. Tadinya bayar uang kuliah malah beliin handphone atau beliin apa gitu kan. Nah, kalau yang dari riset yang saya lakukan, efektifnya adalah uang itu at cost masuk ke kampus. Jadi mahasiswa itu sudah tidak lagi menyelesaikan secara sendiri, tapi kampus langsung menerima dari pemberi beasiswa gitu. Nah itu bisa untuk mengurangi yang tadi permasalahan moral hazard. Ketiga juga keempat kampus bisa berperan untuk menyediakan bantuan lain yang non keuangan. Contohnya, misalnya seperti bantuan biaya hidup lah, atau bantuan akomodasi, mungkin ada mes gitu ya, atau dormitory gitu kan. Itu kan sebenarnya mengurangi beban mahasiswa gitu kan secara finansial. Jadinya dia bisa mengatur keuangannya. Jadi yang tadinya paling besar itu untuk akomodasi, untuk tempat tinggal, jadinya karena udah disubsidi oleh kampus atau sudah dibayarkan secara gratis oleh kampus, jadinya mereka bisa konsen untuk mengumpulkan uang atau menyimpan uang untuk biaya pendidikan gitu. Nah, aku juga kepikiran universitas ini khususnya PTNBH, dia sebenarnya punya posisi tawar-menawar yang bagus banget gitu. Artinya
dia bisa mengambil peran untuk mengadvokasi kebijakan pendidikan tinggi yang lebih berkeadilan dan juga berkelanjutan di level pemerintah. Jadi daripada hanya sekedar menerima kebijakan yang dibuat aja oleh pemerintah, kampus PTNBH juga punya kok sebenarnya posisi untuk uh, lobbying gitulah dengan pemerintah bahwa mungkin kebijakan ini bisalah kita seperti beasiswa misalnya, kita bisalah nambah beasiswa, KIP kuliah misalnya, jatah KIP kuliah gitu ya. Itu juga menurut aku di beberapa daerah masih kurang banget untuk KIP kuliah gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya ada ruang-ruang gitu ya, sehingga bekerja sama dengan pinjol atau pihak ketiga itu menjadi opsi yang tidak ada di atas meja gitu loh. Kalau kita tadi punya dukungan penuh dari pemerintah dengan values bahwa pemerintah itu adalah pelaksana Undang-Undang Dasar ya yang ingin menjamin pendidikan gitu. Dan universitas juga satu visi dengan pemerintah bagaimana caranya fokus utamanya adalah mencerdaskan mahasiswa bukan menambah pendapatan gitu. Tricky juga sebenarnya karena permasalahannya adalah kalau kita melihat yang sekarang ramai kan adalah universitas negeri yang anggapan masyarakat seharusnya pemerintah bisa ikut turun tangan nih atau menyelesaikan permasalahan ini nih, Mbak Ayu. So kalau misalnya dari sudut pandang Mbak Ayu sendiri gimana ya kira-kira seharusnya peran negara nih gitu buat ngerespon permasalahan ini? Apakah memang subsidinya harus diperhatikan lagi kah supaya akhirnya nggak asal buat dipotong atau seperti apa? Gimana nih, Mbak? Pertama, kita juga harus berhati-hati untuk tidak terjebak pada kebijakan neoliberalisme gitu ya. Ini istilahnya cukup cukup akademik, tapi neoliberalisme itu intinya upaya negara untuk mulai melepaskan campur tangan di dalam dunia pendidikan gitu ya. Negara melihat pendidikan tinggi itu sebagai barang publik, artinya dia punya manfaat untuk masyarakat luas lah untuk negara. Tapi di saat yang sama, negara melihat pendidikan itu sebenarnya juga barang privat, artinya dia punya manfaat bagi si mahasiswanya sendiri dan keluarga mahasiswa gitu. Itu logika yang memunculkan adanya pembagian biaya pendidikan gitu antara negara, subsidi negara dan juga masyarakat tetap dimintain bayar nih gitu karena tadi ada logika barang publik dan barang privat gitu ya. Nah sekarang kalau pertanyaannya bagaimana seharusnya peran negara, pemerintah Indonesia itu kan dia punya dua pijakan solid ya harusnya ya untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama adalah nilai-nilai keadilan gitu ya, moral lah, etika lah. Yang kedua ya amanat undang-undang. Ini dua hal yang menurut aku kontekstual banget ke Indonesia gitu, yang nggak ada di negara lain. Seperti tadi student loan di US kan dia punya cultural sensitivity sendiri ya, kenapa kemudian dia banyak dikritik di US. Nah kalau di Indonesia, kita punya banyak resort kok yang sebenarnya misalnya contohnya seperti pendanaan ya. Sekarang ini kan kita kenal ada Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Ya, jadi itu program-program MBKM itu seperti ISMA misalnya atau pertukaran mahasiswa gitu ya ke luar negeri itu kan luar biasa besar dong pembiayaannya ya nggak sih? Berarti kan sebenarnya negara kita tuh mampu gitu loh. Kita tuh punya banyak cadangan uang gitu loh untuk pendidikan gitu. Apalagi LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sekarang kan sudah punya dana abadi sekitar 7 triliun. Jadi selama ini beasiswa negara itu hadir untuk yang pinter aja, dibuktikan dengan sertifikat pinter misalnya atau sertifikat prestasi, ya kan? Atau enggak buat yang miskin gitu ya. Buktinya apa? Surat SKTM lah gitu ya, dimintain surat keterangan tidak mampu dan lain-lain. Tapi ada kelompok rentan sebenarnya, yaitu mahasiswa yang mediocre gitu, mahasiswa yang nggak pinter-pinter banget dan nggak miskin-miskin banget, tapi punya kendala biaya gitu. Maka ini momentum bagi negara juga untuk hadir dengan safety net kan, bagi semua mahasiswa tanpa syarat gitu. Jadi kalau mau ngasih beasiswa tuh nggak harus ada syarat-syarat banget gitu ya, bahwa dia harus pintar atau dia harus terbukti tidak mampu gitu loh. Nah saat ini kan Menkyu kita Ibu Sri Mulyani itu sudah ada sinyal nih bahwa LPDP kayaknya akan mengembangkan skema pinjaman mahasiswa dengan bunga rendah, ya kan? Ini bagus, perlu kita dukung. Tapi juga kita harus sikapi dengan hati-hati agar pinjaman mahasiswa ini tidak dianggap sebagai sumber pendapatan negara gitu, tapi diberikan karena memang amanat undang-undang. Beberapa negara dan kampus di luar negeri ada beberapa yang bisa kita jadikan referensi. Misalnya contohnya ada kebijakan seperti program pengampunan.
pinjaman gitu ya. Nah, untuk mereka yang bekerja di sektor publik atau yang non-profit lah gitu. Jadi kalau kerja-kerjanya buat kemanusiaan, bisalah gitu ya diberikan pengampunan pinjaman atau sistem pembayaran berbasis penghasilan saat sudah lulus seperti yang banyak kita bahas di awal tadi, di mana pembayaran bulanan itu disesuaikan dengan penghasilan dari lulusan. Jadi negara nggak bisa kasih patokan yang benar-benar rigid. Oke, Mas Syarif sama Mbak Ayu tiap bulan walaupun kalian pendapatannya berbeda, kalian harus bayar apa namanya sekian gitu ya dengan nominal yang sama. Dia juga harus sensitif terhadap perbedaan pendapatan ini gitu. Kemudian belajar dari kebijakan KMI tadi kita di tahun 1982, kita juga perlu berhati-hati gitu ya. Bagaimana cara kita memberikan opsi skema gitu ya. Apakah berbasis waktu kah ya 20 tahun dan sebagainya atau berbasis apa namanya pendapatan gitu ya. Ini menurut saya kalau bisa saling komplementer. Artinya setiap mahasiswa kan dia punya situasi yang berbeda-beda ya. Jadi dia harusnya punya banyak opsi untuk melakukan pembayaran. Kalaupun gitu ya, jikapun harus ada skema ini, kita bisa memikirkan cara lain dalam melihat apa ya pengembaliannya ke negara. Contohnya begini. Oke lah di US itu kan dikembalikan lagi ke negara dalam bentuk uang gitu ya. Yeah. Tapi kalau di Indonesia karena kita negara yang sedang berjuang untuk keluar dari middle income trap, kita bisa misalnya membuat mahasiswa itu bisa kok mengembalikan dananya tanpa harus berbentuk uang, misalnya dalam bentuk outcome seperti karya, project gitu ya, hingga prototype misalnya. Jadi daripada mintain uang, mendingan karya nyata aja dari mahasiswa setelah dia lulus itu juga bisa menjadi bentuk pengembalian. Itu sih. Jadi kalau saya pribadi sebagai dosen dan juga pengelola di program studi juga di kampus, sebenarnya daripada membuat skema pinjaman, pemerintah bisa juga menambah jumlah KIP kuliah atau jumlah beasiswa gitu ya, bantuan biaya hidup, hibah-hibah lain. Karena pada akhirnya lulusan kita itu akan mengembalikan lagi pinjaman ini, apapun itu ya biaya pendidikan ini, ke negara dalam bentuk pajak yang dia bayar kalau dia emang udah naik jadi kelas menengah di masyarakat. Jadi negara harus hadir intinya untuk merespon permasalahan ini dengan cepat gitu ya, sebelum menjadi market baru lagi yang akan menjerumuskan mahasiswa ke beban finansial jangka panjang gitu, bahkan bisa menjadi tekanan tekanan mental mahasiswa gitu yang akan mempengaruhi studinya nanti gitu. I see. Cara kampus untuk bisa dalam tanda petik bertahan hidup dan juga sustainable sepertinya juga jadi harus hal yang perlu diperhatikan. So banyak skemanya yang perlu dikaji ulang. Jadi itu menjadi salah satu poin yang ada dalam obrolan kali ini. So Mbak Ayu, mungkin ada lagi yang pengen ditambahin Mbak buat disampaikan, especially ini platform pinjolnya yang disorot buat biayain UKT. Mungkin ada lagi yang pengen di-share atau mungkin dikasih tahu nih Mbak buat yang dengerin podcast kali ini Mbak. Aku sih melihatnya ini bukan hitam putih gitu ya. Kita juga dalam artian mahasiswa yang melakukan peminjaman ini juga dalam kondisi terdesak gitu. Jadi dibutuhkan konsolidasi kepengertian gitu ya dari kampus ke mahasiswa, dari negara ke kampus gitu. Jadi pokoknya pemaklumannya tuh harus berjenjang gitu. Karena kita ini sedang menghadapi permasalahan pendidikan, bukan permasalahan perusahaan gitu. Pendidikan ini sesuatu yang harus kita lihat sebagai ekosistem kan, sebagai lingkungan gitu. Jadi tidak bisa ditreat sebagai korporasi yang akan menghasilkan untung rugi gitu ya. Dia harus ditreat sebagai sebuah ekosistem. Kalau kita membantu pendanaan mahasiswa untuk bisa kuliah, dia nanti akan lulus, dia akan punya modal sosial untuk bekerja, kemudian dia bisa juga naik tingkat secara kelas sosial gitu ya. Kalau sudah kelas menengah, dia akan mengembalikannya dalam bentuk pajak kok ke negara pada akhirnya. Jadi harapannya persoalan pinjol ini tidak menjadi market yang baru sih, seperti aku bilang tadi, nggak menjadi market baru, apalagi kalau ujung-ujungnya malah menjerat mahasiswa gitu dengan bunga yang sangat tinggi gitu sih, seperti itu. Ya, semoga permasalahan ini bisa segera diselesaikan dan tidak memberatkan seluruh pihak ya, baik pihak universitas yang mungkin ingin berkembang atau juga pihak mahasiswa dan juga orang tuanya yang menginginkan jenjang pendidikan yang lebih baik lagi gitu.
So Mbak Ayu, terima kasih untuk waktunya buat ngobrol kali ini. Terima kasih ya Mas Syarif, seru Ya, sekali. you're welcome. That was our conversations with Ayu Anastasia Rahman. Beliau adalah Head of International Relation Development dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo. And it's a wrap for this episode Sobat TCID. Buat semua update dari TCID, jangan lupa buat cek sosial media kita di @conversationidn. Kita ada di Twitter, kita ada di Instagram, dan juga kita ada di TikTok ya. So, I'll see you next episode. Wassalamualaikum.